Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Pancasila, yaitu pada bab 2 dengan materi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Ya, dan dibawakan oleh saya Daulat Nathanael Banjarnahor, Magister Hukum. Nah, kita masuk pada poin pendahuluan, ya, yaitu Pancasila sebagai dasar negara itu tidak muncul begitu saja. Ada proses, ada dinamika yang terjadi dan mengiringi hingga Pancasila itu jadi seperti saat ini. Ya, yang kita kenal seperti saat ini, Pancasila itu dapat berposisi sebagai dasar negara, sumber dari segala sumber hukum, ideologi negara, dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari kita ketika ingin memahami Pancasila sebagai dasar negara, yaitu nantinya kita semua itu punya kemampuan untuk menjelaskan proses perumusan Pancasila, sehingga nantinya kita bisa terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Lalu tanggal sahnya Pancasila, ya, tanggal sahnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, ya, itu adalah sejak 18 Agustus 1945, ya. Hal ini terjadi karena pada waktu itulah Pancasila disahkan oleh PPKI, ya, yaitu sebuah lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia sebagai negara yang telah merdeka pada 17 Agustus 1945. Lalu, ya, adik-adik dan rekan-rekan sekalian, pada awal reformasi, ya, yang tahun 98 itu, ya, muncul anggapan bahwa Pancasila itu sudah tidak berlaku lagi karena Pancasila, ya, diduga itu atau dianggap sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena di era Orde Baru itu, ya, sosialisasi Pancasila itu dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim pemerintahan yang berkuasa di masa itu. Nah, lantas bagaimana cara menghindari, ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman atau pola pikir yang salah atau sesat pikir yang salah yang menghinggapi sebagian generasi muda pada masa ini? Maka kita itu perlu mempelajari dan memahami kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan hingga pengesahan Pancasila di masa kemerdekaan. Jadi berikut, ya, cara-cara bagi kita untuk menghindari pola pikir yang salah. Maka kita akan mempelajari dan memahami kembali, ya, sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan sampai kepada periode atau masa pengesahan Pancasila di masa kemerdekaan. Nah, lantas bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Rekan-rekan sekalian, ya, ketika kita ingin mengkaji, ya, Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, itu bisa kita kaji dalam 3 periode. Yang pertama itu, ya, adalah periode pengusulan Pancasila. Nah, peristiwa-peristiwa penting yang bisa kita ingat, ya, dalam periode pengusulan Pancasila, ya, adalah yang pertama terbentuknya gerakan-gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Adapun gerakan-gerakan perhimpunan Indonesia ini itu adalah gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan, gerakan nasional di masa itu, dan sudah muncul bahkan sebelum kita memasuki periode pengusulan Pancasila ini, ya. Lalu gerakan perhimpunan Indonesia ini menghimbau agar segenap suku bangsa di Indonesia itu bersatu teguh
menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian ya puncaknya adalah ya lahirnya Sumpah Pemuda ya. Semua kita tahu Sumpah Pemuda itu tanggal 28 Oktober 1928. Ya, lahirnya Sumpah Pemuda di tanggal 28 Oktober 1928 itu merupakan momen-momen perumusan jati diri bagi bangsa Indonesia. Ya, kesemuanya itu ya tadi momen-momen Sumpah Pemuda itu menjadi modal politik awal ya yang sudah dimiliki oleh tokoh-tokoh pergerakan Indonesia di masa itu. Ya. Lalu kita masuk kepada pengusulan Pancasila sebagai dasar negara itu dilakukan pada sidang BPUPKI. Lalu ada beberapa tokoh di sana ya, ada Muhammad Yamin, ada Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo dan Supomo. Lalu ya, keempat tokoh tersebut masing-masing menyampaikan usulan ya mengenai apa itu dasar negara menurut pandangannya. Ya, kalaupun berbeda ya, pasti berbeda. Kalaupun berbeda ya, dari pandangan empat tokoh tersebut mengenai dasar negara, itu tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia yang merdeka. Nah, apa yang bisa kita petik di sini ya, sikap toleransi yang berkembang di kalangan para pendiri bangsa atau founding fathers yang seperti inilah yang harusnya kita perlu laksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, lalu kita wariskan kepada generasi berikutnya ya. Dan ini sangat perlu untuk kita galakkan kembali karena sikap-sikap seperti ini mulai luntur pada saat ini ya. Salah seorang pengusul calon dasar negara ya dalam sidang BPUPKI itu adalah Insinyur Soekarno ya, yang berpidato pada 1 Juni 1945. Di hari itu ya, pada 1 Juni 1945, Soekarno itu menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Ya, yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, lalu kesejahteraan sosial dan ketuhanan yang berkebudayaan. Berdasarkan catatan sejarah, ya, kelima butir gagasan oleh Soekarno tadi itu kemudian diberi nama Pancasila, ya, karena berjumlah 5, ya. Selanjutnya, ketika ya seandainya pada saat itu di sidang BPUPKI para peserta itu tidak menyukai angka 5, Soekarno menawarkan angka 3, yaitu yang dinamakan Trisila, yang terdiri atas sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu juga ketika para peserta sidang BPUPKI itu kurang menyukai angka 1, ya, Soekarno juga menawarkan angka 1 ya. Kalau tadi para peserta kurang suka angka 5, ya, kurang suka angka 3, Soekarno pada akhirnya menawarkan angka 1, ya, atau menawarkan satu konsep besar yang dinamai Ekasila yang berisi asas gotong royong. Kita masuk pada periode yang kedua, yaitu periode perumusan Pancasila. Peristiwa-peristiwa penting yang menandai periode perumusan Pancasila, ya, itu adalah sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945. Ya, yaitu yang terjadi pada tanggal tersebut adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Rumusan Pancasila itu terdapat pada alinea keempat Piagam Jakarta yang isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
Lalu yang kelima dan terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya rekan-rekan sekalian, kemudian naskah awal pembukaan hukum dasar atau tadi yang dinamakan Piagam Jakarta tadi, itu di kemudian hari dijadikan sebagai pembukaan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, tentunya dengan adanya sejumlah perubahan. Ya, kita masuk ke periode yang ketiga, yaitu periode pengesahan Pancasila. Nah, berbicara periode pengesahan Pancasila, ada peristiwa-peristiwa penting juga yang menandai, ya, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Jadi kalau kita ingin mengingat, ya, peristiwa penting apa yang menjadi penanda periode pengesahan Pancasila? Ingat saja, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya. Lalu teks kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 itu didiktekan oleh Muhammad Hatta, ya, dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Dengan demikian, naskah bersejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu digagas dan ditulis oleh dua tokoh proklamator Indonesia, ya, yaitu Soekarno dan Hatta, sehingga wajar jika mereka dinamakan Dwi Tunggal. Ya, jadi wajar ketika kita menyebut Soekarno dan Hatta itu sebagai Dwi Tunggal, ya, karena merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia, di mana teks proklamasi itu didiktekan oleh Muhammad Hatta lalu ditulis oleh Soekarno. Selanjutnya, ya, naskah teks proklamasi tadi diketik oleh Sayuti Melik. Rancangan pernyataan kemerdekaan yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang diberi nama Piagam Jakarta itu tidak dibacakan, ya, pada 17 Agustus 1945 karena situasi politik Indonesia yang berubah pada saat itu. Nah, pada periode pengesahan ini, ya, rumusan Pancasila yang telah dirumuskan pada periode perumusan itu mengalami perubahan di dalam proses pengesahan Pancasila. Rumusan Pancasila pada periode ini, ya, adalah rumusan Pancasila yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu yang kelima, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sejarah bangsa Indonesia juga mencatat bahwa rumusan Pancasila yang disahkan oleh PPKI, ya, pada tahap perumusan itu ternyata berbeda dengan rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Ya, Piagam Jakarta tentunya dalam masa pengesahan. Ya, hal ini terjadi karena adanya tuntutan dari wakil yang mengatasnamakan masyarakat Indonesia dari bagian timur, ya, yang menemui Bung Hatta dan mempertanyakan 7 kata di belakang kata ketuhanan, yaitu, ya, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, di sini terjadi polemiknya adik-adik, ya, karena ada 7 kata yang dianggap oleh kalangan masyarakat di bagian timur Indonesia, ya, bahwa ini akan jadi masalah di kemudian hari, ya, karena adanya eksklusivisme, ya, bagi para pemeluk agama Islam. Seperti yang kita tahu, Indonesia sejak masa dulu sudah beragam, ya, bukan hanya satu agama, ada beberapa agama lain di Indonesia. Lalu tuntutan dari masyarakat Indonesia Timur ini ditanggapi dengan arif, ya, oleh para pendiri bangsa pada saat itu, sehingga terjadi perubahan yang kemudian disepakati, yaitu dihapus, ya, 7 kata yang tadi, ya, yang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dan seterusnya itu dihapus dan diganti dengan istilah
yang Maha Esa, sampailah kepada rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita masuk ke poin B. Ya, alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ya, alasan yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, yaitu Pancasila itu terbentuk sebagai hasil atau konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi budaya yang terjadi di Indonesia. Ya, kebudayaan bangsa Indonesia itu merupakan hasil dari inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, sehingga menjadikan masyarakat Indonesia itu berkembang secara dinamis. Lalu alasan yang kedua, ya, adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya adalah bahwa nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, ya, sebagai esensi dari Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima, itu diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah dapat dilihat dalam kepribadian bangsa Indonesia, ya, yaitu nilai-nilai spiritual, ya, nilai-nilai yang ada dalam sistem perekonomian, nilai-nilai politik, nilai-nilai budaya, itu merupakan contoh keunggulan yang berakar dari kepribadian masyarakat Indonesia sendiri. Lalu yang ketiga, ya, Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Maksudnya atau artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya dan kebaikannya serta keindahannya, lalu juga kegunaannya oleh segenap bangsa Indonesia, segenap komponen bangsa Indonesia, ya, lalu memiliki konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Bahwa nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai pedoman, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta menimbulkan tekad yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Lalu alasan yang keempat, ya, adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa. Artinya, ketika kita mengatakan Pancasila sebagai jiwa bangsa, itu karena Pancasila itu lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Bahkan, ya, Pancasila itu secara nilai-nilai filosofisnya itu telah ada sejak dahulu kala, ya, bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, ya, yang kelima adalah Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya bahwa Pancasila, ya, nilai-nilai Pancasila itu sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa itu telah disepakati oleh para pendiri bangsa, ya, melalui konsensus atau kesepakatan politik tertinggi. Ya, kesepakatan para pendiri bangsa tentang Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil di waktu itu oleh para pendiri bangsa itu merupakan sesuatu yang tepat, ya. Lalu kita masuk ke poin C, ya, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai sumber historis, itu adalah nilai-nilai Pancasila yang sudah ada dan bersumber dari adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, ya, tepatnya pada zaman kerajaan, ya. Misalnya, ya, kita contohkan sila pertama, yaitu sila ketuhanan, ya, yang beresensikan ketuhanan itu sudah ada pada zaman dahulu kala, meskipun dalam bentuk dan praktik kepercayaan dan pemujaan yang beragam-ragam. Ya, misalnya kita kenal di zaman dahulu ada animisme, ada dinamisme, ya. Dari sini kita dapat melihat bahwa sudah ada sebenarnya pengakuan tentang adanya ketuhanan, namun dalam
versi mereka masing-masing ya, yang misalnya kita contohkan dalam bentuk kepercayaan dinamisme dan animisme tadi. Lalu kedua, ya, sumber sosiologis ya, itu adalah nilai-nilai Pancasila ya, secara sosiologis itu telah ada dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Kalau kita contohkan adalah nilai gotong royong ya, di mana kebiasaan bergotong royong ya, berupa saling bantu membantu antar tetangga atau bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa itu kita sangat sering melihatnya ya, dalam format gotong royong, dalam bentuk gotong royong. Kegiatan gotong royong itu dilakukan dengan semangat kekeluargaan sebagai cerminan dari sila kelima. Lalu kita kalau bicara contoh lainnya juga adalah membayar pajak. Kenapa kita katakan membayar pajak sebagai bentuk gotong royong? Karena di sana berbagai kalangan masyarakat di Indonesia itu secara bergotong royong, secara bersama-sama membayarkan pajaknya, membayarkan iuran pajaknya kepada negara, ya, yang kemudian iuran tersebut ya, dari hasil gotong royong membayar pajak tadi dilakukan untuk membangun ya, membangun berbagai sektor yang ada di negara kita. Nah, kalau sumber politis itu adik-adik sekalian dan rekan-rekan sekalian adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila itu bersumber dan digali dari local wisdom atau kearifan lokal. Ya, lalu juga digali dari budaya, digali dari pengalaman bangsa Indonesia. Termasuk juga ketika ya, Indonesia berhubungan dengan negara-negara yang lain atau bangsa-bangsa yang lain. Contoh ya, melihat pada nilai kerakyatan dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupannya itu adalah bersama dan bersatu, serta juga lebih demokratis dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana yang kita bisa lihat pada sila keempat. Ya, di desa itu kan kita bisa lihat ya, adanya suasana kehidupan yang bersama, yang guyup, yang bersatu ya, dan lebih demokratis ya, di mana setiap masyarakat di desa itu berhak menyuarakan pendapatnya ya, di dalam bentuk pertemuan-pertemuan di balai desa misalnya ya. Lalu juga ketika mereka ingin memutuskan sesuatu, itu mereka lebih demokratis. Kita bisa lihat, masih sering kita lihat ada musyawarah ya di balai desa. Ya, lalu semangat yang bisa kita lihat dalam hal ini ya, yang tadi ada kebersamaan, keguyupan dan demokratisasi dalam masyarakat desa dalam bentuk musyawarah di balai desa tadi, itu sangat kita perlukan ya, dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Nah, kita masuk ke poin D ya, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kalau kita menyoal dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, ya, bisa kita lihat ya, dalam kajian sejarah Indonesia itu kita bisa melihat bahwa ada terjadi pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila. Contohnya apa? Ya, bisa kita lihat pada masa pemerintahan Soekarno di tahun 60-an ya, itu ada ideologi Nasakom ya, yang digagas oleh Presiden Soekarno yang kemudian malah menjadi lebih populer ya dibandingkan Pancasila ya. Dan disinilah kita lihat ya, ada peristiwa G30 SPKI bahkan ya, itu menjadi suatu titik tolak atau indikator bahwa di sana juga terjadi permasalahan ya di masa Soekarno, di mana ideologi Nasakom ya, yang dipopulerkan oleh atau digagas oleh Soekarno ya. Nasakom itu singkatan dari nasionalis, agama, dan komunis ya, yang ingin digaungkan oleh Soekarno menjadi padanan ideologi Pancasila ya, yang kemudian justru menjadi blunder ya, yang akhirnya menjadikan Nasakom itu lebih populer dari Pancasila, dan puncaknya adalah pada
1965 ya, dengan pemberontakan dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Nah, ini kan menyedihkan bagi kita ya. Lalu juga ada di zaman pemerintahan Soeharto. Pancasila itu dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4 ya, sehingga pasca Soeharto itu lengser, ada kalangan yang mengidentikan atau menyamakan Pancasila dengan P4 ya. Lalu juga di masa pemerintahan era reformasi hingga saat ini juga ada kecenderungan, yaitu para penguasa tidak respect terhadap Pancasila ya, seolah-olah Pancasila ditinggalkan, dan bisa kita lihat dalam berbagai perilaku mereka ya, perilaku koruptif ya dari para penguasa itu bisa menjadi indikator bahwa Pancasila itu seolah-olah sudah ditinggalkan. Lalu kalau kita berbicara tentang tantangannya ya, tantangan Pancasila dalam kajian sejarah dan kehidupan berbangsa bernegara di bangsa Indonesia, salah satu tantangannya adalah ya, ketika para penguasa itu ya atau masyarakat itu meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang sebenarnya, sehingga dalam kenyataannya, dalam penerapannya, nilai-nilai Pancasila itu menyimpang ya dalam kenyataan di hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia. Contohnya ya, pengangkatan presiden seumur hidup ya oleh MPRS dalam TAP MPRS nomor 3 tahun 60 ya, tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup dalam TAP MPR tadi itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya, yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu memangku jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden itu seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktunya, yaitu 5 tahun. Sedangkan dalam TAP MPRS tadi presiden seumur hidup. Nah, ini sangat kontradiktif ya dengan pasal 7 dari Undang-Undang Dasar 45 tadi, bahwa presiden itu periodik ya, wakil presiden juga periodik dalam waktu 5 tahun lalu dapat dipilih kembali. Nah, lalu kita masuk ke poin E, yaitu esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Poin pertama, kita berbicara esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa. Apa esensinya? Ya, bahwa Pancasila dalam esensinya atau hakikatnya itu merupakan filosofis Grundslag dan Weltanschauung. Ya, maksudnya adalah bahwa ketika kita mengatakan Pancasila sebagai filosofi Grundslag, itu adalah kita mengatakan Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Karena ya mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Ya, bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara itu mengandung alasan filosofis berdirinya sebuah negara. Jadi negara Indonesia ya, alasan filosofisnya berdirinya negara Indonesia itu adalah tentunya Pancasila sebagai dasar filsafatnya. Lalu ya, konsekuensinya setiap produk hukum di Indonesia harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Karena tadi alasan berdirinya negara Indonesia adalah Pancasila tentunya, begitu. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya, atau Weltanschauung. Ya, di mana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu mengandung unsur-unsur ya, nilai-nilai agama, unsur-unsur budaya, dan unsur-unsur adat istiadat. Lalu kalau kita masuk kepada urgensi Pancasila dalam kajian sejarah, mari kita menilik ya hasil survei yang dilakukan Kompas. Ya, pada 1 Juni 2008 itu hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila itu merosot tajam, ya, yaitu hanya 48,4% responden, ya, yang
berusia 17 hingga 29 tahun itu tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap. Lalu ada 42,7% ya responden salah menyebut sila-sila Pancasila. Dan lebih parahnya lagi, adik-adik sekalian, rekan-rekan sekalian, 60% responden berusia 46 tahun ke atas itu salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Sedih ya kita melihatnya bahwa ada responden yang tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila dengan benar, ada responden yang tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila ya. Lalu ada juga yang tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila tadi ya, 42,7% begitu. Luar biasa ini, menyedihkannya ya. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan bagi kita karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada di masyarakat itu tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Jadi ini sangat urgent ya untuk kita gaungkan kembali bahwa Pancasila itu penting kita pahami dalam kajian sejarah bangsa supaya peristiwa-peristiwa ini tidak kita lihat lagi ya, tidak kita saksikan lagi. Ada orang yang nggak mampu menyebutkan Pancasila ya sama sekali. 55 silat itu tidak bisa disebutkan. Ada juga yang tidak menyebutkan dengan benar ya. Jangan kita lihat lagi seperti ini ya, maka Pancasila itu sangat urgent untuk kita kaji dalam kajian sejarah bangsa. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga materi yang sudah disajikan dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Bagi rekan-rekan sekalian yang ingin menghubungi saya dapat melalui email, telepon seluler, dan WhatsApp yang tersedia di daulatnb@gmail.com dan nomor telepon seluler dan WhatsApp di 0822 7706 4513. Salam hormat dari saya, Daulat Nathaniel Banjarnawar, Magister Hukum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel kami di Daulat and Firinta Official. Salam hormat dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih.